Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat-Nya kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Yang kami hormati Ibu Dr. Sarma Panggabean, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah sintaksis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul frasa adjektifal dalam cerpen Jendela Rara karya Asma Nadia yang disusun oleh Lestari Sinaga dengan NPM 19110097 dan Anatalicia Naibaho dengan NPM 19110100. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau lebih populer dengan istilah cerpen berasal dari bahasa Inggris, short story. Cerpen termasuk salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif. Panjang suatu cerpen bervariasi. Ada cerpen yang pendek, bahkan mungkin pendek sekali, atau sekitar 500 kata. Ada yang panjangnya sedang, serta ada cerpen yang panjang, terdiri atas puluhan atau bahkan beberapa puluh ribu kata. Berikutnya, pengertian frasa. Frasa atau frase adalah sebuah makna linguistik. Lebih tepatnya, frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah kumpulan kata non-predikatif. Frasa tidak memiliki predikatif dalam strukturnya. Itu yang membedakan frasa dari klausa dan kalimat. Frasa adjektifal. Frasa adjektifal merupakan satuan sintaksis yang berbentuk dari dua kata atau lebih yang dapat menggantikan kategori adjektiva. Frasa ini memiliki distribusi yang sama dengan nomina. Adjektiva berfungsi sebagai inti. Konstruksi frasa adjektifal biasa tersusun secara endosentris, subordinatis, dan endosentris koordinatif. Selanjutnya ada deskripsi data. Data yang digunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu cerita pendek yang berjudul Jendela Rara karya Asma Nadia dari buku album cerita pilihan Asma Nadia, yaitu Emak Ingin Naik Haji, Cinta Hingga Tanah Suci, terbitan Asma Nadia, Publishing House, halaman 87 sampai 99. Di sini juga kami memaparkan sinopsis novel Jendela Rara. Di sebuah rumah kumuh di bawah jembatan menuju bandara terdapat salah satu keluarga seorang pemulung. Mereka mempunyai 5 anak. Yang tertua jadi tukang pukul di tempat Mami Lisa, kompleks pelacuran dekat tempat tinggal mereka. Anak kedua entah apa kerjanya, kadang pulang, lebih sering menghilang. Anak yang 3 perempuan. Sebetulnya dulu rajin sekolah, apa daya ia tak sanggup lagi menyekolahkan si Asih. Jadilah gadis 15 tahun ini drop out dari sekolah, dan sekarang kabarnya sudah jadi anak buah Mami. Entahlah, anaknya yang keempat, bocah laki-laki, selisih 2 tahun dari Rara, tewas 2 bulan lalu dengan luka di bawah leher dan anus, mungkin jadi korban laki-laki gendeng yang suka menyantap anak-anak kecil. Rara anaknya yang bontot, keras kepala dan punya keinginan kuat. Rara gadis kecil berusia 9 tahun ini mempunyai sebuah impian, yaitu mempunyai rumah dengan jendela yang besar. Dia selalu membayangkan tempat tinggal yang diimpikannya, sebuah rumah imut dengan dinding kehijauan berlumut, jendela-jendela besar yang menjaring matahari, dan halaman mungil berumpun melati. Agar keinginannya tercapai, selama seminggu lebih Rara berhemat. Dia mengamen dan bekerja
di perempatan dengan lebih giat, tetapi semua impiannya tidak akan pernah tercapai. Uang yang didapat dari jerih payahnya tidak akan cukup untuk membuat jendela yang besar. Berikutnya, frasa adjektiva dalam cerpen Jendela Rara karya Asma Nadia. Dalam cerpen Jendela Rara karya Asma Nadia terdapat 17 frasa adjektival, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih kokoh. Frasa lebih kokoh merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata lebih termasuk adverbiat, berfungsi sebagai pewatas, dan kata tokoh termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang kedua, sangat sederhana. Frasa sangat sederhana merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata sangat termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata sederhana termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang ketiga, rajin sekolah. Frasa rajin sekolah merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata rajin termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti, dan kata sekolah termasuk verba, berfungsi sebagai pewatas. Yang keempat, sangat keras kepala. Frasa sangat keras kepala merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata sangat termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata keras kepala termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang kelima, ikut senang. Frasa ikut senang merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata ikut termasuk verba, berfungsi sebagai pewatas, dan kata senang termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang keenam, lebih besar. Frasa lebih besar merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata lebih termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata besar termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang ketujuh, makin panas. Frasa makin panas merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata makin termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata panas termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang ke-8, lembut dan baik hati. Frasa lembut dan baik hati merupakan frasa endosentris koordinatif karena tersusun atas inti dan inti. Yang ke-9, makin menor. Frasa semakin menor merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata makin termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata menor termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang ke-10, kuat banget. Frasa kuat banget merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata kuat termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti, dan kata banget termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas. Yang ke-11, tidak tega. Frasa tidak tega merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata tidak termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata tega termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang ke-12, lebih giat. Frasa lebih giat merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata lebih termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata giat termasuk adjektiva, berfungsi sebagai inti. Yang ke-13, sangat tinggi. Frasa sangat tinggi merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata sangat termasuk adverbia, berfungsi sebagai pewatas, dan kata tinggi termasuk adjektiva,
berfungsi sebagai inti. 14. Masih terang. Frasa masih terang merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Kata masih termasuk adverbia berfungsi sebagai pewatas dan kata terang termasuk adjektiva berfungsi sebagai inti. 16. Terlalu riang. Frasa terlalu riang merupakan frasa endosentris subordinatif karena tersusun atas inti dan pewatas. Karena terlalu termaksud adverbia berfungsi sebagai pewatas dan kata riang termasuk adjektiva berfungsi sebagai inti. Baiklah, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu di dalam cerpen berjudul Jendela Rara karya Asma Nadia, yaitu terdapat 17 frasa adjektival yang berbeda terdiri atas frasa endosentris subordinatif dan satu frasa endosentris koordinatif. 13 di antaranya merupakan hubungan fungsional antara adverbia sebagai pewatas depan dan adjektiva sebagai inti.